Oke, masih dengan Profesor Kardus. Pada bulan Mei kemarin, sebuah fenomena langka terjadi. Fenomena yang umumnya datang tiap 11 tahun sekali. Fenomena ini tampak sangat indah di langit dekat lingkar kutub utara dan selatan, di mana saat itu semburan aurora sangat indah, melambai layaknya sutra warna-warni yang tertiup angin. Tapi selain keindahan yang dapat menghasilkan aurora menakjubkan, fenomena langka ini sebenarnya dapat saja mematikan, apalagi seandainya di masa depan medan geomagnetik yang melindungi bumi tiba-tiba melemah. Karena saat itu terjadi, sangat mungkin wilayah di permukaan bumi akan dihempaskan oleh hantaman badai matahari yang sangat mematikan. Fenomena ini disebut sebagai peristiwa pembalikan medan magnet matahari. Ya, tepat 8 Mei 2024 kemarin. Jika kalian memiliki teleskop dan kemudian meneropong ke permukaan matahari, kalian pasti akan melihat noda dan bintik-bintik hitam yang akan terlihat memudar, menghilang, lalu kemudian muncul lagi selama beberapa hari. Mungkin orang awam yang melihat fenomena tersebut akan menganggap fenomena tersebut sebagai fenomena yang biasa. Tapi untuk para astronom dan para ilmuwan matahari, kehadiran bintik-bintik misterius tersebut merupakan penanda fenomena khusus, di mana jika ditelisik lebih dalam, keadaan bintik-bintik tersebut sebenarnya merupakan perilaku interaksi magnetik kuat, menghasilkan fluktuasi medan magnet dengan energi besar yang mengakibatkan terhambatnya konveksi matahari. Keberadaan bintik-bintik tersebut umumnya akan menjadi penanda bahwa belasan jam kemudian pasti akan terjadi lonjakan energi yang menciptakan letusan plasma, di mana selanjutnya ledakan plasma medan magnet tersebut akan membentuk badai yang merambat bahkan hingga ke planet-planet di sekitarnya, termasuk bumi. Keberadaan peristiwa pembalikan medan magnet matahari sebenarnya terungkap pertama kali pada pagi hari 1 September tahun 1859, di mana saat itu astronom Inggris yakni Richard Carrington membuat sketsa bintik matahari yang ia lihat dari teleskop melalui filter gelap. Sebelum pada pukul 11 tengah hari, ia kemudian melihat sebuah kilatan cahaya putih pekat dari area bintik matahari tersebut. Namun, sekitar 17 jam kemudian, peristiwa luar biasa kembali terjadi, di mana para astronom kala itu terkejut ketika badai matahari datang yang kemudian menggetarkan medan magnet bumi dengan sangat kuat. Badai ini bukan sekedar badai matahari biasa, namun merupakan badai geomagnetik raksasa yang membuat sistem telegraf di Eropa dan Amerika Utara tak berfungsi karena terjadi kejutan listrik kuat. Bahkan aurora raksasa yang biasanya hanya ada di lingkar kutub saat itu memenuhi langit Amerika Serikat, bahkan Hawaii. Langit malam tampak layaknya fajar. Peristiwa tersebut dikenal dengan badai Carrington yang merupakan badai geomagnetik terbesar yang pernah terjadi di era modern. Menurut para ilmuwan, seandainya saat itu medan geomagnetik pelindung bumi menipis atau terjadi gangguan, bisa dipastikan daratan dan hutan-hutan yang ada di bumi akan terbakar. Ya, peristiwa tersebut sebenarnya merupakan siklus periodik matahari dalam 11 tahun dan tercatat telah berlangsung selama 15 kali. Yang terakhir pada tahun 2013 dan saat ini 2024. Kali ini Profesor Kardus akan mengulas fenomena pembalikan medan magnet matahari yang menakjubkan tersebut. Mengapa medan magnet matahari mengalami pembalikan setiap 11 tahun sekali? Tahukah Anda, struktur internal matahari memiliki 3 bagian utama. Yang pertama dan yang paling dasar adalah inti atau core, tempat isotop hidrogen berfusi melebur menjadi helium. Inti matahari adalah pusat pembentuk energi matahari.
Di atas inti terdapat zona radiasi, tempat hasil atau produk fusi nuklir kemudian diangkut ke atas oleh foton berenergi tinggi yang terbentuk melalui plasma padat. Dan kemudian yang terakhir, zona ketiga adalah zona konveksi, tempat energi diangkut dan kemudian ditransfer ke atas melalui aliran plasma ke permukaan. Pada zona inti dan zona radiasi, bentuk materi adalah fluida plasma padat yang berputar mirip bola padat. Kemudian pada zona konveksi di bagian atas, bentuk plasma diketahui lebih cair atau berbentuk fluida cair. Wilayah zona konveksi membentuk sekitar 30% massa matahari. Asal Anda tahu, pada dasarnya medan magnet matahari terbentuk hampir mirip dengan medan magnet bumi, yakni melalui efek dinamo. Di bumi, geodinamo terjadi ketika arus melingkar di inti luar bumi yang terdiri dari logam cair dan lava batu panas membentuk medan magnet awal yang selanjutnya akan menguat karena arus konveksi bagian mantel luar menghasilkan keadaan dipol atau dua kutub listrik, mirip bagaimana medan magnet batangan terbentuk. Pada matahari umumnya prosesnya hampir sama. Di matahari, interaksi zona padat di inti, zona radiasi, dan zona konveksi yang terus berputar menciptakan turbulensi arus listrik yang menciptakan efek dinamo dipol atau dua kutub. Tapi bentuk kutub magnetnya berbeda. Di matahari, medan magnet terkuat diciptakan oleh zona konveksi, di mana wilayah tengah atau ekuator matahari umumnya berotasi lebih cepat daripada wilayah kutub matahari. Bentuk rotasi ini disebut sebagai rotasi diferensial yang menghasilkan efek dinamo selaras, di mana medan magnetnya keluar dari garis utara dan selatan, sehingga putaran garis-garis medan yang mengelilingi matahari ini membentuk medan dipol secara perlahan. Bentuk arah kutub magnet matahari disebut sebagai medan polodial dan medan toroidal. Medan polodial, bentuk arah garis medan magnetnya memanjang vertikal dari kutub ke kutub, dan kemudian bentuk medan magnet toroidal, bentuk arah garis medan magnetnya berbentuk torus seperti cincin. Ya, siklus matahari terbentuk selama 11 tahun sekali, di mana medan magnet matahari mengalami serangkaian perubahan yang puncaknya menciptakan pembalikan medan magnet. Tahapan awal peristiwa ini disebut sebagai solar minimum, yang ditandai mulai bermunculannya bintik-bintik matahari di bagian permukaan. Bintik matahari adalah area dengan keadaan medan magnet kuat. Kemunculan bintik ini menjadi penanda terjadinya peningkatan perilaku magnetisme matahari. Dapat berupa keadaan fluks magnet yang polaritasnya mulai berpindah-pindah ke bagian tengah atau ekuator matahari. Kemudian, tahap yang kedua adalah solar maksimum, di mana jumlah bintik matahari saat ini sudah merata dan tampak jilatan matahari besar, atau coronal mass ejection, atau lontaran massa koronal. Hal ini disebabkan keadaan medan magnet makin kusut atau terpelintir akibat pola putaran dan gesekan diferensial. Hal ini akan terus berlangsung hingga medan magnet secara keseluruhan akan membalikan polaritasnya, di mana kutub magnet utara akan berpindah ke wilayah selatan, dan sebaliknya kutub magnet selatan kemudian terbalik ke arah utara. Fase pembalikan tersebut melontarkan massa koronal yang membentuk jilatan badai matahari yang kemudian menyambar hingga ke bumi. Tapi diketahui, setelah pembalikan pada tahap solar maksimum, keadaan medan magnet matahari akan berangsur-angsur normal. Bentuk bintik magnetnya akan mulai memutar hingga kembali ke fase solar minimum, sebelum nantinya benar-benar akan kembali normal. Tapi aktivitas tersebut akan kembali terulang dalam siklus setiap 11 tahun sekali. Diketahui, peristiwa pembalikan medan magnet tahun ini adalah yang terkuat,
sejak 1989. Karena itu, pada tahun ini umumnya beberapa wilayah di bumi, terutama di wilayah Khatulistiwa, mengalami anomali cuaca yang tidak bisa diprediksi. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fenomena Sun Magnetic Flip. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi genius. Profesor Kardus bersama Aurora di Antartika mengabarkan.